Hai, kenalin. Namaku Ilu Febi Lorenza, biasa dipanggil Febi. Aku seorang mahasiswa dari kota kecil yang bernama Batu Raja. Kota Batu Raja terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, aku sekarang sedang tidak melanjutkan perguruan tinggiku di kota tersebut. Melainkan, aku memutuskan untuk melanjutkan kuliahku di tanah kelahiran kedua orang tuaku, yaitu Pulau Dewata, Bali. Dan bagi kalian yang sudah mengklik video podcast ini, terima kasih ya. Semoga kalian terhibur dengan ini ceritaku. Dunia ini penuh sandiwara banget ya. Ada yang terlihat tenang sambil rebahan dan main HP, padahal isi kepalanya pusing mikirin masa depan. Sumpah, sebenarnya aku gak suka banget sama kepribadianku yang sekarang. Kenapa cuma mikir doang, tapi gak dilakuin? Suka overthinking gak jelas. Padahal, aku harapan terakhir kedua orang tuaku. Pikirannya sih pengen berubah jadi ini itu. Harus semangat. Tapi kenyataan masih sama, gak ada pergerakan buat berubah. Dan yang terjadi cuma mikir, gak ada aksi. Cuma buang-buang waktu aja buat berhalusinasi. Sebenarnya sih pengen mulai dari sekarang, tapi bingung mulainya dari mana. Terkadang rasa pengen nyerah itu muncul, tapi gak tega lihat orang tua menderita pada masa tuanya nanti. Mah, Pah, maafin aku ya. Di saat kalian berusaha mati-matian buat masa depanku, akunya yang kadang-kadang malah nyerah dengan keadaan. Rasa bersalahku sama kalian gede banget, Mah, Pah. Tapi kadang-kadang aku udah berusaha berubah kok, tapi ada aja orang yang bikin aku overthinking lagi. Sulit juga ternyata jadi mandiri. Capek banget deh, sebelum tidur harus bertengkar dulu sama isi kepala, yang ujung-ujungnya dari pengen tidur cepet jadi begadang. Dulu kukira jadi orang dewasa itu menyenangkan, keren, tapi kenyataan tak seindah ekspektasi Febi waktu kecil. Entahlah kawan. Semenjak aku dewasa, semakin aku tahu betapa pahitnya kehidupan ini. Di pikiranku saat ini cuma satu, bisa nggak ya besok jadi apa yang diharapkan orang tua? Takut banget rasanya gak sesuai sama ekspektasi mereka. Aduh, gini amat ya jadi orang dewasa. Ya udahlah, jalani aja, biar Tuhan yang atur bagaimana baiknya. Tapi jangan deh gak jadi pasrah. Kata temanku, kalau kamu sedang di fase menyerah, maka ingatlah apa yang membuat kamu kuat selama ini. Dan bodohnya aku, pengen bahagia tapi lupa cara bersyukur. Hai, buat kalian yang masih nonton podcast ini, aku pengen nanya sesuatu nih. Apa sih hal yang harus kamu maafkan dari dirimu sendiri? Aku dulu ya yang jawab. Buat diriku, maaf sudah menanggung banyak beban. Maaf kalau suka lalai dalam menjalankan perintah Tuhan. Maaf karena tidak mencintaimu dengan sepenuh hati. Padahal kamu bisa setinggi mungkin, tapi aku malah bikin kamu jadi di posisi sekarang. Maaf. Yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah,
Yang mudah itu berbuat dosa. Yang indah itu saling memaafkan, meskipun goresan di hati masih membekas. Terkadang seseorang berhenti peduli bukan karena ia sudah tak peduli lagi, melainkan karena ia sadar bahwa kepeduliannya tidak dihargai. Terlalu banyak yang aku pendam, hingga tak tahu harus mana dulu yang aku lupakan. Imam Ghazali pernah berkata, belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang kadang membantuku dan kadang menentangku. Setuju banget rasanya sama dia. Kalian tahu nggak? Musuh yang sesungguhnya itu pikiran yang berlawanan dengan naluri. Apa yang perlu disombongkan? Jika melawan diri sendiri aja seringkali aku kalah. Yang paling mengerti dan juga paling sulit dimengerti adalah diri sendiri. Kalian pernah nggak ngerasain bertengkar sama pikiran sendiri itu gak enak banget ya? Yang paling kubenci pada diriku, bahwa di saat terpuruknya tak ada tempat untuk melampiaskan selain dipendam. Nangis adalah hal yang bukan aneh lagi bagiku. Itulah aku. Kadang aku bingung, aku ini sebenarnya orang baik atau jahat sih? Yang aku tahu, aku sudah jahat dengan diriku sendiri. Hati dan pikiran suka gak sinkron, itu yang bikin lelah. Yap, benar sekali. Saat ini aku sedang berusaha berdamai dengan diri sendiri. Padahal diri itu aku. Tapi kenapa aku gak bisa dan sulit sekali mengaturnya? Aduh, sebentar lagi libur. Jadi bingung, mau balik kampung atau bertahan di perantauan. Tidak pulang rindu, pulang kasihan mental. Kalian percaya nggak? Cairan termahal di dunia itu adalah air mata. Mengapa? Karena air mata mengandung 1% air yang dikeluarkan dari bola mata, dan 99%-nya lagi perasaan. Jadi tolong dipikirkan ya sebelum Anda melukai hati seseorang. Air mata adalah cairan termahal di dunia, tetapi aku yang suka membuang-buangnya dengan sia-sia. Dasar aku. Ingat, tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Buat kalian, dengerin ya. Luka mungkin akan dimaafkan, tetapi tak akan terlupakan. Bohong itu hak kamu. Tugasku hanya pura-pura tak tahu. Dan jika suatu saat aku pergi darimu, jangan tanyakan kenapa dan ada apa padaku, tapi tanyakan pada dirimu, kenapa sering berbohong. Tetap semangat ya jiwa-jiwa tanpa penyemangat. Menetap di kampung atau merantau itu pilihanmu. Kuliah atau kerja itu hakmu. Saranku cuma satu, jaga selalu ibadahmu. Dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang, kamu akan menikmati doa-doa yang selama ini kamu ulang-ulang. Untuk diriku sendiri, terima kasih
sudah bertahan sejauh ini. Kerja bagus. Untuk aku, bagaimanapun dirimu, aku tetap bangga. Jadi aku.